Sejak kecil mereka udah dilatih dan dididik oleh orang tua mereka. Selain itu di desa drifting terdapat sebuah bengkel otomotif seorang pemuda yang kita sebut aja Tarmo. Dikarenakan mesin mobil mereka, Tarmo yang ingin bengkelnya laku pun, ya meskipun kelakuan dan tindakan Tarmo yang tampaknya kan penemuan yang dia buat agar bengkelnya bisa laku. Di waktu yang sama para pembalap mulai dari Firewheel, Schumacher, dan masih banyak lagi. Tapi di kincir angin yaitu Ma Fueng ikut serta dalam balapan itu. Akhirnya dimulai. Ternyata kali ini merupakan kompetisi balapan mobil perebutan tahta. Si murid Ma Fueng yaitu Ma Tasui ikut serta dalam kompetisi. Dia bisa menjadi raja drifting. Sangat sulit dilewati, satu persatu peserta mulai keluar dari lintas. Warga menggunakan drone. Persaingan antara guru dan murid ini sangatlah merasa gimana gitu. Kan salah satu peserta tiba-tiba kehilangan kendali membuat jatuh ke dalam terowongan itu secara gak diduga. Ma Fueng yang ingin gak bisa mengendalikan mobilnya. Balapan itu pun ada di posisi awal sebelum terjadinya insiden dalam terowongan. Matas buktikan kalau dia berhak menjadi seorang raja drifting. 1 tahun kemudian Tarmo para pegawai di tempat rongsok itu untuk menghentikan pekerjaan. Ternyata itu yang bernama Zhang. Tahun ini Tarmo yang gak kunjung mendapat pelanggan rugi besar membuat banyak. Atas hal itulah Zhang yang merupakan anak buah dari organisasi pada Tarmo memberi pesan pada Zhang untuk menyerahkan sebuah surat 1 bulan lagi. Dengan ditemani Ma Fueng berkeliling ingin melihat para warga di sana dan skill mereka menggunakan mobil balap. Anak buah Fueng yakin di hadapan para investor. Ternyata karena aksi barusan para itu untuk digunakan sebagai ajang kejuaraan balapan rally musim, tempat grup global yang jaraknya dekat dengan desa malah mengurung nasional dari mereka. Pemimpin grup global yaitu Tuan Go yang baru selesai berlatih atas saran dari salah satu anak buahnya demi melebarkan kekuasaan niat untuk membeli seluruh wilayah desa drifting. Dan Tuan Go dan para kelompoknya berkunjung. Tuan Go menjelaskan maksudnya ke sana yang gak lain dan dikira martabak kali ya, gampang banget beli desa. Dikarenakan Ma Fueng yang kini menjabat sebagai kepala desa, Go mengajak mereka untuk mengikuti kompetisi kejuaraan yang akan dilakukan dari desa drifting bisa mengalahkan perwakilan dari grup global. Lagi menawar-nawar untuk membeli desa, tapi kalau perwakilan harus menjual desa itu kepada Tuan Go. Karena Ma Fueng yang tetap kekeh kalau perwakilannya lah anak buahnya agar memanggil driver andalannya. Ternyata selama sebelumnya Ma Tasui mengkhianati Ma Fueng dan para warga desa global. Desa yang diberi tawaran segepok uang asalkan gak ikut dalam kompetisian itu. Tarmo yang berada jauh dengan mereka pun menyuruh rekannya untuk memberi peringatan pada kelompok Tuan Go. Dalam waktu singkat penduduk desa banyak menerima tawaran dari sampai junior yang tadinya akan memperingati kelompok Tuan Go. 7 jam kemudian oleh wanita cantik Seksoi Ambura Hoi yang menggunakan yang bernama Seul ini merupakan anak buah dari Tuan Go. Pada kesempatan itu Seul menunjukkan banyak sekali uang. Tarmo mau menuruti perintah mereka, Seul akan memberikan semua bayar hutang. Ma Tasui menjadi juara dalam balapan itu menyuruh Tarmo untuk yang notabene-nya adalah orang jujur gak mau mengerjakan perintah dari menggodanya. Wow, secara gak diduga beberapa sahabat dekat Tarmo yang bernama Mali terlihat menyiarkan latihan. Peserta pun mulai diperkenalkan oleh Mali yang bebenguk atau
bersama Tarmo lagi memberi arahan pada para warga desa untuk hanya ada beberapa orang aja, tapi mereka berdua tetap memberi baima kerjasama dari grup global. Di tengah perbincangan itu, mobilnya Tarmo akan memberikan secara gratis sebelum perlombaan di malam. Harga desa yang ingin ngemodif mobil mereka segera beraksi tanpa diduga Junior yang akan ke bengkel dan melihat percikan cahaya jahat. Alhasil Junior yang ketakutan pun memanggil para warga untuk yang ketahuan mencoba mengelak pada para warga dan beralih kalau dia kalau Tarmo adalah orang jujur, percaya aja dengan semua perkataan. Singkat cerita, hari balapan pun akhirnya tiba. Para peserta yang belum sadar hal itu pun enjoy aja, dan tetap saat aba-aba diberikan, balapan itu pun akhirnya Mak Tasui yang udah mengenal sirkuit tentu aja dapat andalannya. Mak Tasui kini memimpin jalannya balapan. Dari peserta pun mulai tumbang keluar dari lintasan, membuat pun sangat senang karena Tarmo bisa melakukan tugasnya. Hingsul Mak Tasui, mobil yang ditumpangi Schumacher tiba-tiba mengalami kerus, kemudian menghubungi Tarmo untuk segera datang mengecek mesin mobilnya. Dengan tergesa-gesa Tarmo menghampiri Schumacher, mencoba yang ditumpangi Schumacher sengaja dibuat mogok oleh Tarmo dengan menggunakan rem. Merasa jarak dari mobil Schumacher yang udah cukup jauh dengan mata tuh dan menyuruh Schumacher untuk menekan remote kontrolnya dan kemudian mobil yang ditumpangi Tarmo meluncur kencang gak terkendali. Dan skill mengemudi yang dia miliki tanpa diduga meskipun sangat kesulitan beberapa driver di hadapannya. Di tikungan terakhir secara mengejut berada sangat dekat dengan Mak Tasui yang berada di posisi pertama. Hingga tombol di mobil itu malah menjadi juara pertama. Yang marah besar menghampiri Tarmo mengambil semua uang pemberi. Ternyata selama ini Seul memasang kamera tersembunyi untuk memantau. Malam harinya Mafuera yang berhasil membuat grup global gak akan lagi mengganggu mereka lagi, begitu frustasi karena gak bisa membayar hutang-hutangnya. Dengan mudah dipermainkan oleh Tarmo karena kesalahannya tadi mata saja. Keesokan harinya, Tuan Gou yang gak terima atas untuk menuduh Tarmo sebagai pengkhianat dengan kamera pengawas yang menayangkan tayangan dari Seoul yang lagi mengajak Tarmo untuk mendapati hal itu. Mafue, orang yang mereka percayai telah berani berkhianat. Pantas aja beberapa pembaan kemarin. Atas hal itu, grup global kembali mengajak warga desa merasa sangat bersaf di depan pintu rumah Mak Fueng atas semua kesalahannya dan untuk pergi dari desa tersebut. Dengan dibantu oleh Junior, Tarmo mengemas perjalanan tanpa diduga Mak Tasui yang diusir oleh Tuan Gou melihat seorang pengkhianat desentan rekannya itu gak terima dengan tindakan Tarmo. Mak Tasui pun ternyata Tarmo yang cekatan dapat dengan mudah menghadang batu-batu. Untuk menebus semua hebat dari Tarmo, berniat untuk melatihnya karena kalau nanti para warga mungkin bisa memaafkan semua kesalahan mereka. Tasui pun akhirnya lulus setelah mengingat masa lalu mereka bersama-sama. Manapun Tarmo pergi, Tarmo pun akhirnya bersedia dilatih oleh menggunakan mobil kolbak rongsok yang Tarmo miliki sebelum balapan. Lihat perkembangan Tarmo. Tarmo yang sebenarnya suka mabok dalam berkendara. Mak Tasui setelah seharian penuh menjalani latihan, Mak Tasui mental yang kuat. Hal itu diantaranya adalah fokus penuh, berani. Mak Tasui yang sebelumnya mendapat bocoran teknik khusus dari sang guru rahasia, yaitu metode dan teknik angin.
Matasui, Tarmo, Matasui dan juga Junior menghampiri kediaman sebotol ciu. Aduh, awalnya Mak Fueng gak mau menerima tapi lama-kelamaan melihat mereka yang bersikeras, Mak Fueng melempar kode agar Tarmo segera memulai latihannya. Dengan menggunakan beberapa ban bekas, Tarmo dilatihkan Mak Fueng. Gak hanya itu aja, Tarmo juga berlatih keseimbangan labu besar. Dia Mak Fueng yang lagi memantau aktivitas mereka dihampiri oleh Mak Tawan. Mak Fueng yang masih emosi terhadap Tarmo beralasan kalau dia suatu hari di acara Pemakasui ada di sana sontak memaki-maki mereka berdua. Hal itu pun menebus kesalahan mereka. Matasui akan melatih Tarmo sesuai arahan drifting. Mali yang sebenarnya suka terhadap Tarmo pun memberi Tarmo buku. Dibuka, ternyata buku itu adalah sebuah teknik pembelajaran bagi siapa. Kannya buku itu, Tarmo setiap harinya terus-menerus melakukan latih dengan tekad yang kuat yang dia miliki serta kemampuan di atas rata. Setelah setengah bulan melakukan latihan, Tarmo bisa mengendalikan semua angin. Sementara itu di tempat lain Tuan Gou terlihat tandingan yang akan digelarnya nanti. Tuan Gou yang awalnya meragukan kagum saat Albert berhasil meledakkan semangka di depan mereka. Beberapa waktu kemudian kan dari barang-barang rongsok, Tarmo, Matasui dan juga untuk dioplos ke dalam mesin mobil yang Tarmo miliki. Suatu hari Junior seketika kaget saat pembalap rally profesional yaitu Okamoto Taiki merupakan seorang driver sewaan Tuan Gou untuk mengalahkan. Melihat latihan dari Okamoto yang mengatakan Tarmo, Matasui dan juga Junior begitu kagum melihat teknik ikan Okamoto lebih tangguh daripada Tarmo. Matasui pun menyurungi kemampuan Okamoto. Saat lagi menjalani latihan, perhatikan tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrakkan mobilnya. Melihat sontak berusaha untuk menyelamatkan. Dalam keadaan kritis karena kecelakaannya di detik-detik terakhir kematiannya. Kalau dia gak mati, mendengar permintaan Tarmo, Mali yang juga sangat menyayangi Tarmo. Saat si tangkurak Tarmo menyodorkan bibirnya untuk dicium oleh coba mengecek dalam mobil yang ditumpangi Tarmo. Dan benar aja semua hanyalah tipuan belaka dan juga menciumnya. Meskipun sedikit kesal tapi malangan pria itu mengerti dan menerima Tarmo. Singkat cerita, meskipun yang ahli dalam modifikasi mobil dapat dengan mudah merombak habis dahar lagi. Wah, jenggat-jenggat ini mah. Untuk mengetahui seberapa cepat langsung mencoba untuk test drive dengan sedikit arahan serta data latihan menggaspol mobilnya. Dilakukan Tarmo bisa menyamai bahkan mengungguli test drive yang dilakukan yang panas dan belum sepenuhnya distabilkan oleh Junior tiba-tiba membuat atas mesin mobilnya yang rusak sedangkan balapan akan diadakan sebentar lagi. Tiba-tiba memberi pesan pada Mak Fueng menggunakan kode yang biasa mereka pakai. Mak Fueng yang mengerti kondisi dari kelompok Tarmo itu pun sontak mengingatkan Mali dan Junior terhadap mesin canggih yaitu akan diberikan pada Mak Tasui yang disembunyikan di kandang babi. Keesokan harinya dengan menggunakan wah edaslah ini mah yang dirancang langsung oleh Mak Fueng pada mobil Tarmo. Dan gak lupa berterima kasih pada para warga yang untuk dipasang di mobil Tarmo. Wanjay, RX-8. Singkat cerita, akhirnya tampak jelas di sana seperti biasa. Mali menyiarkan balapan itu. Orang secara random, dia malah bertemu dengan Albert yang tampak ketakutan. Masuki mobil dan berada di garis start bersebelahan dengan Okamoto. Para segera menyaksikan balapan itu. Kemudian setelah aba-aba diberikan balap.
Saat balapan lagi, yang memasuki sebuah mobil box. Ternyata benar aja Albert mentase pertandingan. Mungkin Tarmo bisa membuat Okamoto sedikit ketar-ketir meski berada sangat dekat dengan Tarmo. Di sebuah terowongan, Tuan Go menyuruh Okamoto menggeber mobilnya. Merupakan akal-akalan dari Tuan Go yang berniat untuk meledakkan dengan secara mengejutkan. Tarmo yang mendapati terowongan itu terhalang oleh matanya menggunakan teknik bisikan angin. Secara mengejutkan, Tarmo akhirnya bisa melewati terowongan itu. Dan latihan yang selama ini dia pelajari pun membuahkan hasil karena di juara. Mantap, Mamang!